Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Salam pencerahan. Filosofer sekalian, ada satu pertanyaan penting bicara tentang konteks perkembangan politik di Indonesia. Apa yang berubah dari politik Indonesia? Jawabannya adalah tidak ada yang berubah dari politik Indonesia. Politik di Indonesia hanya berkutat pada dua hal. Yang pertama, politik balas dendam. Kemudian yang kedua, itu politik identitas. Nah, apa koneksinya? Mari kita lihat kedatangan Anies ke Aceh. Kedatangan Anies ke Aceh itu terkoneksi dengan permintaan agar Anies tidak hadir di Munas kami, ya, dengan syarat Anies tidak hadir di Munas kami, tetapi kami lebih memilih menghadirkan Anies. Kemudian yang kedua, izin acara, yaitu di lapangan Sultan Nasafiatuddin atau lokasi PKA di Banda Aceh, itu izinnya dicabut sehingga lokasi acaranya pun beralih. Nah, itulah konteks gambaran dari politik di Indonesia, politik balas dendam. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita harapkan dari politik balas dendam ini? Tidak ada, dia hanya bermain pada sentimen yang lebih besar dibandingkan dengan argumen. Politiknya itu pun politik, bukan politik gagasan, tetapi hanya politik partisan. Ya, dia politiknya itu bukan politik gagasan, dia politiknya itu bukan politik massa yang hadir dengan kesadaran sendiri, tetapi massa yang hadir karena mobilisasi dan sentimen-sentimen tertentu. Nah, yang kedua, yang kedua itu adalah politik identitas. Politik di Indonesia pasca reformasi masih berkutat dan bermain pada politik yang seperti ini, politik identitas, memainkan identitas tertentu, mengayun isu-isu identitas tertentu untuk kepentingan-kepentingan politik dan juga kepentingan-kepentingan suara. Nah, seharusnya politik di Indonesia ini itu kan harus bergerak dari politik identitas kepada politik etik. Tetapi ini bukan politik etis ya, bukan politik etis dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Tetapi politik etik adalah politik yang beranjak menaik level dari politik identitas. Kalau politik identitas, pilihan orang berdasarkan agama tertentu, dia mau memilih apakah dia itu sedikit jahat misalkan, atau dia itu kurang pintar, visinya nggak jelas, tapi seagama dengan kita, seakidah dengan kita, itu yang kita pilih. Walaupun track recordnya itu buruk misalkan. Tetapi politik etik itu bicara siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, tetapi dia punya track record yang bagus, tidak pernah melakukan korupsi, tidak pernah melakukan penipuan publik, tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang mengeksploitasi manusia, mengeksploitasi sumber daya, memanipulasi data untuk kepentingan-kepentingan tertentu, maka orang-orang yang seperti ini inilah yang dipilih. Nah, ini yang belum ada dalam politik di Indonesia. Sekarang mari kita lihat Anies. Anies itu adalah satu sosok yang dulunya dituduh Syiah, dituduh liberal, dituduh sekuler. Nah, sekarang kemana orang-orang yang menuduh Anies ini? Orang-orang yang menuduh Anies ini sekarang berada di lingkaran Anies. Coba lihat politik kita itu. 2014, Anies Baswedan itu ditunjuk sebagai juru bicara capres dari Jokowi. Alasan Anies pada saat itu mau bergabung adalah bergabung dengan orang-orang baik yang ingin melakukan perubahan. Jadi Anies menerima tawaran sebagai juru bicara pemenangan. Mari kita lihat politik 2017 dalam pilkada. Dalam pilkada DKI, ya, Partai Nasdem itu justru mendukung Ahok. Sehingga pada saat itu Partai Nasdem dicap sebagai partai
penista agama. Kalau dalam konteks Aceh, pilihan Nasdem di nasional yang di Jakarta yang mendukung Anies itu berpengaruh kepada Aceh. Di mana sebelumnya itu dalam pemilu Pileg 2014-2019, Nasdem itu punya satu fraksi di DPRA, tetapi di pemilu 2019 itu hanya punya 2 kursi. Itu pun didapatkan dengan susah payah. Dan sekarang apa? Nasdem itu mencalonkan Anies. Nasdem mencalonkan Anies, satu hal yang sangat tidak masuk dalam prediksi orang-orang tertentu, kecuali Rocky Gerung ya, yang mensimulasikan seandainya dulu, dan ini sekarang telah terbukti. Nah, itulah konteks politik. Dulu Anies juga bicara belak-belakan terhadap Prabowo, mengkritik Prabowo. Apa kata Anies? Saya belum pernah menemukan satu orang yang menghabiskan miliaran dana hanya untuk mengkampanye. Hanya untuk kampanye. Apakah perubahan bisa didapatkan dengan itu? Tidak, perubahan tidak bisa didapatkan dengan itu, kata Anies pada saat itu. Tetapi di Pilkada 2017, Anies itu menerima pinangan dari Gerindra untuk dicalonkan sebagai gubernur berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah, hari ini publik terus disodorkan dengan packaging politik yang sebenarnya jauh dari realita dan kenyataan. Bicara personal kita selesai bahwa ada figur-figur tertentu yang ditampilkan itu dia cerdas, dia punya visi, dan dia itu punya komunikasi yang bagus, punya bahasa tubuh yang bagus. Tetapi bicara politik, konteks politik kita hari ini itu kan bicara siapa di balik calon tersebut. Ini yang harus dilihat secara kritis. Kenapa? Pilpres di Indonesia itu pertarungannya itu 3 tahun sebelum pemilihan dan 5 tahun setelah pemilihan. Jadi rentang waktunya lama sekali. Lihat Pilpres 2019-2024. Apa yang terjadi hari ini? Masyarakat tersegregasi, masyarakat terbelah. Kadrun cebong. Selama berapa tahun kita larut dalam narasi-narasi ini di ruang-ruang publik kita. Kita tidak tahu 2024 seperti apa untuk konteks perubahan sebuah bangsa. Nah, seharusnya bangsa kita, publik atau seluruh Indonesia itu harus beranjak dari jebakan politik identitas menuju kepada politik etik. Karena perubahan itu tidak pernah bisa dilakukan ketika kita itu beranjak dari satu variasi yang homogen. Dia tidak mix berbagai keyakinan, berbagai kepercayaan, dan itu yang mengemuka, itu yang tidak muncul di ruang-ruang politik kita hari ini. Nah, demikian juga dengan figur-figur lainnya yang mereka menampilkan sesuatu yang dianggap seolah-olah berbeda ya, padahal yang itu juga, lingkaran-lingkarannya itu juga, orang-orangnya itu juga, tidak mesti Anies, juga pada calon-calon yang lain, karena semua itu berkutat pada politik Indonesia yang fluktuatif antara pro rakyat dan tidak pro rakyat. Ketika menjadi partai pemerintah, dia menaikkan BBM. Ketika menjadi partai oposisi, dia melawan. Ketika jadi partai pemerintah, melakukan segala rasionalisasi bahwa naiknya BBM penting bagi rakyat, subsidi segala macam. Ketika dia menjadi oposisi, dia juga mengeluarkan argumen kenapa menentang naiknya BBM. Jadi
rakyat selalu berada pada posisi ada satu teori yang kurva terbalik atau teori lonceng, di mana itu persentasenya dibagi 3, yaitu 10% orang kaya, 10% orang terpelajar, 80% orang biasa. Nah, 80% inilah yang diadu-adu oleh 10% orang di kiri dan 10% orang di kanan. Maka dalam konteks seperti ini wajar jika masyarakat itu memilih untuk golput karena tidak ada perubahan sama sekali. Nah, rekan-rekan sekalian, filosofer sekalian, demikian uraian singkat ini, dan kita berjumpa lagi di ulasan-ulasan berikutnya, tentu dengan materi-materi yang menarik dan tidak biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan.